Ini masih dari Korea ya. Zaman sekarang siapa sih yang nggak suka K-pop? Arus Korea pop culture ini sudah mendunia. Nah, ini gimana ya rasanya menjalankan Ramadan dan ibadah puasa di sana? Kami ajak Anda langsung untuk berbincang dengan seorang pelajar yang sedang menempuh studi di Siheung, Korea Selatan. Ada Alvin Kobulsha. Annyeonghaseyo, Opa Alvin. Annyeonghaseyo, Alvin. Annyeonghaseyo, Aldi Dasar. Oke, Mas Alvin, gimana kabar di sana? Ini kan udah puasa yang ke-9 ya, hari ke-9 di Korsel. Cerita unik menjalankan ibadah puasa di sana apa aja sih bisa dibagikan kepada kami nih? Ini tahun kedua ya, jalani ibadah bulan puasa di tengah pandemi di Korea. Sebelumnya pertama tahun lalu memang lebih mengagetkan ya, karena semua ibadah jadinya hampir tidak ada karena saat itu memang semuanya dilarang saat itu ya. Tapi tahun ini kalau dibilang unik, semuanya udah lebih adaptif sih. Cuma 4 ibadah sekarang udah bisa buka, maksimal kapasitasnya, maksimal okupansinya hanya 20% dari kapasitas maksimal. Kalau yang lain mungkin jarak waktunya lebih panjang ya. Jadi di sini subuhnya sekarang lagi setengah 5, nanti buka puasanya jam 7 malam waktu Korea. Nanti di akhirnya nanti lebih panjang sekitar setengah jam lagi. Mungkin itu sih. Kalau sisanya di Korea sih sekarang tidak terlalu sulit ya untuk cari makanan Indonesia. Bahkan ada yang buka cateringnya juga. Lalu restoran Indonesia di Seoul, di wilayah metropolitan Seoul. Sekarang saya tinggal di Siheung. Itu semacam Tangerangnya lah kalau Jakarta. Jadi ini lebih dekat ke Bandara Incheon. Tapi masih masuk dalam wilayah Seoul metropolitan. Di sini juga dekat ke Ansan. Ansan itu salah satu kantong warga Indonesia yang paling banyak karena di sana banyak pekerja migran Indonesia. Jadi di sana juga ada satu wilayah namanya Jalan Multikultural di Ansan. Di sana juga banyak sekali restoran Indonesia. Oke, berarti nggak susah ya mencari makanan Indonesia. Udah nggak kalau terlalu lagi kangen. ekstrim. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Opa Alvin. Umat Muslim ini kan dikatakan minoritas di sana. Ini gimana sih kekerabatan antar komunitas Muslim di sana, terutama dalam menjalani ibadah di bulan puasa? Apakah suka berkumpul untuk melakukan Bukber buka misalnya. bersama gitu, potlakan? Kalau komunitas, pertama kalau di internal Indonesia sendiri memang komunitasnya cukup banyak ya. Di sini juga ada beberapa organisasi masyarakat sebar di seluruh kota di Korea. Biasanya punya inisiatif masing-masing. Cuman kalau untuk buka bareng tentunya masih belum bisa. Karena di Korea sendiri sekarang level jaga jarak sosialnya di wilayah metropolitan masih level 2. Itu level ketiga tertinggi di Korea. Dan selain itu ada aturan tambahan adalah kita dilarang berkumpul lebih dari 4 orang. Jadi buka barengnya maksimal itu 4 orang. Masuk juga kalau mau buka bareng di restoran manapun, itu biasanya nanti si pengelolanya juga bakal cukup ketat sih. Jadi satu meja maksimal berempat dan setelah itu harus ada jarak lagi. Cuman inisiatif lainnya mungkin ada beberapa lembaga, organisasi Muslim dari Indonesia di sini juga yang mengumpulkan semua jenis sumbangan ya. Mau itu sodako dan lain-lain, dan nanti ada juga pembagian takjil bagi yang ingin menerima, dan juga nanti ada juga yang disalurkan ke Indonesia. Kalau antar komunitasnya sendiri mungkin sekarang lagi nggak banyak ketemu ya kita, antara misalnya komunitas Muslim Indonesia dengan Asia Tenggara lain, atau misalnya dengan komunitas dari Timur Tengah, atau juga misalnya dari Asia Selatan, dari India, Pakistan, Bangladesh juga sedang tidak banyak interaksi saat ini. Cuman sejauh ini sih pengumuman misalnya dari Korea Muslim Federation juga lancar, pengumuman dari KBRI juga lancar. Jadi kita tidak ada masalah sih sejauh ini. Misal kapan kemarin misalnya hari pertama puasa juga semuanya diumumkannya jelas. Oke, artinya untuk kemudian ibadah-ibadah seperti sholat taraweh misalnya di masjid saat ini apa sudah diperbolehkan untuk dilakukan? Di Seoul sendiri, saya sendiri belum ya, karena sekarang saya baru pindah kan ini di asrama barunya Seoul National University di Siheung tadi. Tadinya saya tinggal di Seoul, di wilayah Seoul Selatannya, di kampus pusatnya SNU. Masjid pusatnya Korea itu kan ada di Itaewon, itu masjid yang terbesar. Jumatan sudah buka, tapi tentu dengan yang tadi saya bilang kapasitasnya dibatasi hanya 20%. Selain itu harus di luar masjid, itu juga dengan jaga jarak. Lalu dapat saya update terakhir dari teman-teman yang sudah tarawih di sana,
tarawihnya hanya di luar masjid. Jadi itu sangat menantang ya, karena sekarang baru peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi suhunya masih belum begitu stabil, jadi masih antara di malam hari bisa sampai 5 sampai 7 derajat Celcius, tapi siangnya bisa sampai 19 derajat. Jadi Wow. masih naik turun, jadi kalau mau tarawih bareng-bareng jamaah, itu berarti di masjid besar, berarti harus di luar area dalam masjid ya, berarti itu bakal cukup dingin. Dan kemarin juga misalnya ada yang Jumatan juga di sana hujan, tantangannya lebih sih saat ini. Kalau saya sendiri juga sampai saat ini belum ke masjid ya, karena yang terdekat misalnya di masjid di Ansan juga, terakhir saya ke sana masih tutup dan masih belum tahu kapan dibuka karena masjidnya lebih kecil ya, karena nanti khawatirnya nanti di sana bakal membludak dan lain-lain. Tapi nanti saya bakal update lagi apakah di sana sudah buka dan apakah sudah ada penyesuaian lainnya. Kebayang ya 5 derajat 5 harus derajat. sholat di luar masjid itu, wah Itu semoga perjuangannya pahalanya dilimpahkan ya, dilipat gandakan. dilipat gandakan. Amin. Amin. Oke, Mas Alvin, ini kalau misalnya terkait dengan toleransi terhadap pelajar yang sedang mungkin berpuasa di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus Alvin sendiri, ini bagaimana? Toleransinya dulu kita bisa sholat Jumat di area kampus. Jadi ada satu istilahnya ruang serbaguna. Biasanya kita Jumatan di situ, teman memang semenjak pandemi dan sudah ada level jaga jarak sosial, tempat itu tidak bisa digunakan lagi sementara waktu. Jadi kita harus cari opsi yang lain. Kalau yang lain penyesuaian, misalnya di Seoul National University, di kantin-kantin itu selalu ada menu vegetarian misalnya, bagi yang menerapkan kehalalan, yang sangat mengharapkan kehalalan makanan. Selain itu juga ada beberapa kantin yang memang terus menyediakan menu-menu halal. Jadi itu beberapa akomodasi dari kampus. Selain itu juga kita punya satu musola. Meskipun sekarang cukup jarang digunakan ya, karena memang intensitas mahasiswa ke kampus juga tidak terlalu banyak, kecuali mereka yang memang punya kewajiban datang ke laboratorium basah dan lain-lainnya. Itu juga ada. Dan toleransi sebenarnya meskipun di sini tidak terlalu banyak komunitas mahasiswa muslimnya, tapi di sini komunitasnya juga terbentuk dan cukup banyak sih interaksinya. Misalnya di grup percakapan sosial dan lain-lain juga kita punya. Oke, artinya cukup tinggi ya tingkat toleransinya terhadap seluruh umat mungkin yang berbeda-beda agama, tapi juga meskipun berpuasa disediakan berbagai fasilitas oleh kampusnya. Ini Mas Alvin, udah berapa lama sih ngomong-ngomong nggak pulang ke Indonesia? Kangen nggak sama suasana puasa di sini? Apa mungkin yang dirindukan dari Indonesia? Kita terakhir pulang, saya dan istri juga kebetulan mahasiswi juga di sini. Dia yang doktoral, saya master di sama-sama kampusnya di Seoul National University. Kita terakhir pulang Januari tahun lalu, jadi kita persis kembali ke Korea saat level merahnya pertama kali digelar di Korea. Jadi berarti udah mau 1,5 tahun nggak pulang ya. Belum terlalu lama sebenarnya dibanding teman-teman lain mungkin yang lebih lama. Kita jatuhnya udah mau 2 tahun, mau 3 tahun sekarang di Korea. Kalau kangen mah jelas makanan ya. Pasti. Cuma dengan situasi seperti sekarang kita jadi lebih kreatif sih. Terakhir kita bikin sate Padang sendiri ya, karena di sini nggak ada yang jual sampai hari ini. Sate Padang itu belum ada yang jual. Tapi menu-menu lainnya juga cukup ada sih. Cuma itu mendorong kita untuk lebih niat untuk masak menu makanan Indonesia. Wow, udah jago. Kreativitas muncul pada Bisa saat masak masa pandemi. sate Padang ya. Gara-gara Besok-besok tinggal di jualan sana. kayaknya. Karena belum ada kan sate Padang di sana kata Mas Alvin Bisa ya. cuan nih. Baik, terima kasih Mas Alvin Kobulsyah yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Ini semoga puasanya lancar, cepat-cepat bisa pulang ke Indonesia. Ini makan sate Padang yang di sini banyak loh, gitu Oke, kan. 16 jam di sana puasa dan lagi peralihan musim lagi. Terima kasih Mas Alvin. Selamat pagi. Lagi.